Kak Pi diponis 4 bulan. Berarti Kak Pi udah hidup 8 tahun. Ini tahun ke-9. Diponis 4 bulan. Diponis sama dokter umurnya 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di video Mbak Fitri. Dan alhamdulillah juga hari ini Mbak Fitri dalam keadaan sehat. Ini Mbak Fitri lagi lakukan aktivitas ringan, cuman angkat jemuran. Mbak Fitri kalau lagi sanggup sehat sembari terapi gitu, misalkan terapi itu beraktivitas yang ringan-ringan gitu, insya Allah kan untuk kebaikan saraf-saraf Mbak Fitri juga, supaya tidak ada yang kaku. Ini Mbak Fitri lagi angkat jemuran, alhamdulillah udah sanggup ya kalau kita lihat. Nah, kita semua juga ikut senang kita lihat Mbak Fitri sanggup. Ini berkat doa ibu-ibu dari berbagai daerah yang sudah mau mendoakan Mbak Fitri. Mungkin ada yang tanya, ini bajunya siapa yang cuci? Ini ada saudara Mbak Fitri, mungkin yang penonton lama tahu ya, kalau Mbak Fitri itu ada ditemani oleh satu orang saudara perempuan. Cuma ini udah kering, cuma diangkat doang, yang cuci ada saudara. Jadi kalau Mbak Fitri sanggup ya Mbak Fitri angkat, kalau enggak minta tolong. Kalau Bang pun cepat pulang, Bang pun yang angkat. Ini baju anak-anak. Bagaimana Mbak Fitri? Sanggup angkatnya? Udah nggak berat-berat sanggup, kalau berat enggak. Alhamdulillah ya udah sanggup. Berarti yang kayak gini, yang ringan-ringan tuh sanggup Mbak Fitri ya? Yang berat-berat nggak sanggup. Kalau sanggup angkat, kalau nggak sanggup nggak angkat, biar Bang pun yang angkat nanti. Ini kebetulan nggak ada apa-apa, ya udah angkat. Hari Jumat yang berkah mungkin ya. Oh iya, pas hari ini hari Jumat. Sehat kan Mbak Fitri hari ini? Alhamdulillah. Kita lihatlah ini, maksudnya di sini tanpa ada rekayasa, kita lihat keadaan Mbak Fitri sekarang. Alhamdulillah ya. Mungkin kita lihat tadi dari sepengakuan Mbak Fitri juga, katanya alhamdulillah udah banyak perubahan. Dan kita lihat sendiri juga buktinya ini. Nah, udah sanggup angkat baju-baju pakaian yang bekas dijemur sama saudara tadi, baju-baju anak-anak. Misalnya ini cuma ditaruh di situ, nanti dimasukin sebentar baru dilipat sama Mbak Fitri. Pelan-pelan kerjanya. Ini diangkat aja, habis itu ditaruh, nanti dah beberapa jam baru dilipat. Nggak sanggup. Berarti Mbak Fitri juga lipat. Kalau sanggup lipat, kalau enggak turun langsung lipat, enggak, tunggu berapa jam baru lipat nanti. Jadi tunggu berapa jam baru lipat. Inilah aktivitas Mbak Fitri ya. Nah, ada tinggal berapa, cuman ini karena belum terlalu kering, karena kita lihat juga cuaca tidak mendung tapi tidak ada matahari, hanya sedikit redup aja, mungkin matahari tertutup sama awan. Biasanya Mbak Fitri langsung terapi ya. Nah, terapi ini, lihat ya cara Mbak Fitri terapi gimana. Nah itu
karena beberapa tahun yang lalu juga Mbak Fitri sempat sakitnya itu emang kaku semuanya karena pernah Mbak Fitri nggak bisa jalan. Ya Mbak Fitri dulu pernah nggak bisa jalan ya? Ya ngesot, Ngesot. Itu kenapa? nggak bisa jalan, nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga. Itu nggak ada tenaga atau kaku gitu kayak orang stroke ya? Nggak. Misal Nggak orang stroke kan ada yang kaku gitu. nggak kaku, cuma nggak ada tenaga. Gerak ada tenaga, nggak ada untuk berdiri nggak bisa. Itu berapa lama? Lama, lama. Nggak tahu lama lah maksudnya sampai duduk kursi roda. Berarti Mbak Fitri sempat ngesot. Kalau jalan-jalan duduk kursi roda, kalau di Medan kan terapi Hah? sama kursi roda Ya, bisa jalan. Nah, berarti ini yang hari ini itu lanjutan, bisa kita bilang lanjutan Mbak Fitri biar tidak Tangan ini pun masih lemas. apa, nggak ada tenaga. Gerak tapi tenaga nggak ada. Nah, berarti sampai sekarang tangan ini, Tangan ini tangan kiri, kaki kiri, mata kiri, mata nggak bisa lihat, mata kiri mata kiri nggak bisa lihat. Gelap ya Mbak Fitri, putih. 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 Berarti Mbak Fitri matanya masih masih belum bisa nampak. Tangan juga, tangan sebelah kiri Tangan ya. sebelah kiri. Penyakit sebelah kanan ya, diserang sebelah kiri. Ya udah, kita lanjut terapi terus Mbak Fitri. Tapi ini memang agak malah nggak bisa ini, nggak ada tenaga. Gerak ada, tenaga nggak ada, cuma sampai sini aja udah. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan, kalau kerja sebelah kanan, sebelah kiri nggak ada. Berarti sebelah kiri lemah, Nggak bisa, cuma sampai sini aja. tidak bisa terlalu itu kuat Nggak ada angkat. tenaga, nggak ada gerak, ada tenaga nggak ada. Nggak kaku tapi nggak ada tenaga aja, nggak kaku pun. Ada yang bilang kok badan Mbak Fitri sakit tapi kok berisi gitu. Nggak tahu. Itu kan gini Bu, kenapa badan Mbak Fitri itu katanya sakit tapi sekarang berisi. Ya sekarang itu alhamdulillah udah ada perubahan. Coba lihat video-video Mbak Fitri yang sebelumnya pas Mbak Fitri masih sakit parah. Nah, kurus. Karena kan hari ini kan yang video kita hari ini kan perkembangan. Hari ini kan kita bikin video dokumentasi, kita sharing-sharing. Jadi banyak orang yang tanya kenapa Mbak Fitri sakit tapi badannya sehat. Nah itu dulu kurus. Jadi ini adalah perkembangan. Tujuan bikin video ini sebagai dokumentasi supaya mungkin bisa sharing-sharing, jadi ada masukan untuk ibu-ibu, mungkin ada yang saudara yang sakit bisa lihat video ini. Lihatlah perubahan Mbak Fitri yang dulunya tidak bisa apa-apa, ngesot, bahkan lemas, tidak berdaya, kurus, dan alhamdulillah hari ini udah ada perubahan. Ini semua tidak jauh, tidak luput dari doa ibu bapak yang dari berbagai daerah yang sudah mendoakan Mbak Fitri. Kami juga selaku saudara keluarga tidak bisa membalas semua kebaikan ibu yang sudah mendoakan. Kami hanya bisa berterima kasih. Intinya baik buruk dari video ini kita mohon maaf, ambil aja yang baiknya. Misalnya kayak tadi Mbak Fitri apa aja yang diminum dan aktivitas apa aja yang dilakuin Mbak Fitri, amalan apa yang dilakukan oleh Mbak Fitri sehingga sekarang sudah 8 tahun ada. Ini yang udah lewat 8, ini jalan ke 9. Nah, jadi jalan ke 9 tahun udah banyak perubahan. Apa sih rahasianya? Nah, inilah tujuan video ini, kita sharing-sharing. Yang penting Kapin nggak pernah lupa berdoa, puasa, sholat duha, sholat sunat Kapin semua lakuin. Setelah insya 3 rakaat sholat penutup, istilahnya sholat
penutup 3 rakaat sholat witir. Habis itu sholat malam, zikir. Kak Pi nggak pernah lupa dengan sholat sunnah. Tapi jangan sholat sunnah aja, nggak sholat wajib nggak bisa juga, diiringi dengan sholat wajib juga. Puasa, zikir, masuk berserah diri pada yang kuasa. Semua obat apa yang orang bilang semua Kak Pi minum, walaupun itu pahit. Semua diminum. Usaha, ikhtiar. Kayak orang bilang ada umur ada obat. Kalau umur dia nggak ada obat lagi. Kak Pi diponis 4 bulan. Berarti Kak Pi udah hidup 8 tahun. Ini tahun ke-9. Diponis 4 bulan. Diponis sama dokter umurnya 4 bulan. Itu belum lahir si kembar. Berarti Kak Pi sehat semenjak ada si kembar. Itu obatnya. Anak obat. Kok orang bilang anak obat, masuk dalam sinar, masuk dalam terapi, masih hidup dia. Minum obat lumayan, dosisnya lumayan besar, 1.500 miligram, tapi dia selamat. Kalau sekarang si kembar ada efek nggak? Efek kayak kelihatan gitu mungkin dari efek-efek dulu. Tapi sekarang belum ada, tapi nggak tahu waktu sekolah ya, IQ nggak tahu ya. Tapi untuk sekarang aktif luar biasa, mungkin karena pengaruh obat ya. Aktifnya lebih daripada anak orang. Mungkin pengaruh obat dia juga, nggak tahu lah. Kalau untuk sekarang nggak ada pertumbuhannya sama ke anak orang juga, tapi nggak tahu IQ nanti waktu sekolah. Yang penting kalau dari kita lihat dari fisiknya itu nggak ada yang gimana, yang kelihatan nggak ada yang, alhamdulillah nggak ada yang nggak enak dipandang, misalnya kita bilang ya itu Nggak ada. Jadi Tapi si kembar diponis cacat 90% cacat. Alhamdulillah nggak ada. Satu rambut pun nggak cacat. Sempat dokter anjurkan untuk dibuang. Besok disuntik dibuang, nggak jatuh. Mau disuntik sekali lagi, dibilang mampu jangan lagi. Biar aja sayang ibunya sakit, bilangnya biar aja. Ya udah, dihentikan semua pengobatan, dilanjutkan untuk kehamilan. Berarti semua obat diberhentikan. Di waktu lahir si kembar nanti kita lanjutkan lagi obatnya, dikatanya. Ya udah. Tapi alhamdulillah normal. Waktu lahir dia, Bang pun disuruh, katanya meninggal. Dibilang orang meninggal kalau disuruh azan. Dibilang sama perawat, enggak meninggal Pak, azan. Katanya meninggal tadi. Tapi ini enggak meninggal Pak, dua-dua selamat. Bang pun bukan azan dulu dia. Dia cek dulu ada mata enggak, ada hidung enggak. Hidung mata ada dua-dua ada mata. Kuping dua-dua ada. Rambut memang enggak ada rambut dah waktu lahir, karena 6,5 bulan, enggak sampai 7 bulan. Tangan dua-dua ada, jari tangan 10 ada, dua-dua. Kaki ada, nenen ada, semua lengkap. Dibilang sama perawatnya, Pak, bukan saya suruh geledah ya, saya suruh azan. Ya, tahu, saya tunggu dulu karena dibilang cacat, kata Bang Pun. Sempat dimarahin sama perawat, suruh azan, Bang Pun bukan azan. Pletelin apa yang betul cacat, tapi enggak cacat. Cuma waktu lahir kata Bang Pun gulanya 1.600, 1.500. Sedangkan saya nggak ada gula. Mungkin pengaruh obat ya juga, tapi setelah kan di rumah sakit nggak dikasih pulang, saya disuruh pulang 4 hari, saya disuruh pulang. Si adik nggak dikasih pulang, dibilang harus rawat di inkubator selama 5 bulan. Saya bilang kalau memang anaknya nggak dikasih pulang, saya juga nggak pulang. Nih bilang sama dokter situ, nggak boleh ibu, kalau memang ibu terpaksa harus pulang tuh tanda tangan, kalau memang kejadian apa-apa kami lepas tangan, arti ibu nggak bisa lagi masuk ke rumah sakit yang ini, katanya. Dia bilang mampun, ya udahlah kalau memang nggak bisa masuk rumah sakit ini, masuk rumah sakit lain, yang penting si kembar bawa pulang. Orang ini nggak kasih juga bawa pulang. Habis itu saya bilang kalau si kembar nggak bawa pulang, saya juga nggak pulang.
Itu berantam di situ ada mulut ya, ujung-ujungnya dikasih juga. Padahal waktu dikasih si kembarnya udah patah hidung. Waktu dimasukin NGT mungkin nggak tahu karena mak tahu lah patah nih hidungnya. Tapi sekarang nggak nampak hidungnya, tapi harus dipegang. Patah hidungnya. Mungkin dari itu mungkin nggak dikasih pulang karena patah hidungnya, nggak dikasih lihat, nggak sejenguk pun. Sampai di rumah dipakai air panas ke dalam botol sirup 4 biji, dua biji ditaruh dibungkus dengan kain, kan dah panas. Tiap hari diganti air panas sama ke inkubator juga dibuat. Seperti itu Mas ya. Berarti nanti mungkin seru nih cerita itu, nanti kita lanjut ke video kita yang selanjutnya. Nah, jadi kita lanjut aja nanti videonya ke video kita selanjutnya, bagaimana cerita si kembar, awal-awal si kembar lahir gitu, karena di situ kayaknya seru ceritanya. Mbak Fitri hari ini biar dulu itu terapi, lebih dan kurang kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.